Seperti apa Kementerian Perhubungan menjalankan aturan larangan mudik tahun ini dan bagaimana kesiapan pemerintah daerah melaksanakan larangan ini? Kita akan sapa juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dan Wali Kota Semarang Hendar Prihadi, dan masih bergabung bersama kami Kombes Sambodo Purnomo Yogo Dirlantas Polda Metro. Tapi saya ke Mbak Adita terlebih dahulu. Mbak Adita, hari ini resmi dilarang. Kalau tadi saya sudah bergabung dengan Pak Sambodo untuk melihat seperti apa situasi di darat, bagaimana dengan laut dan juga udara, Mbak Adita? Ya, di laut ini juga sudah mulai diberlakukan pelarangan ini, begitu juga di udara, meskipun ada beberapa hal yang kemudian kami harus lakukan penyesuaian di udara, sehingga masih diizinkan beberapa maskapai untuk melayani penerbangan domestik sampai hari ini. Pada prinsipnya penerapan memang pasti masih sangat dinamis karena ini hari pertama pemberlakuan. Dan masih ada juga sebagian anggota masyarakat yang merasa belum memahami atau belum mengetahui pelarangan ini, sehingga mereka masih berusaha untuk bisa melakukan perjalanan keluar dari Jabodetabek. Namun demikian, sesuai juga dengan arahan dari Bapak Presiden, di hari-hari pertama ini kita memang harus lebih persuasif dalam pendekatan kepada para calon pemudik ini, ya, karena kembali lagi hal baru dan hari pertama, sehingga kami masih banyak memberikan informasi dan edukasi kepada para pemudik yang masih tetap ingin keluar dari Jabodetabek. Jadi demi kira-kira situasinya, kita mesti melihat nih situasinya sangat dinamis, dan ini memang sudah kami prediksi karena ini satu hal yang baru dan baru diterapkan hari pertama. Baru diterapkan dan memang masyarakat juga mendadak tahu, mungkin sosialisasinya juga memang masih kurang. Tapi mewakili suara hati masyarakat yang juga bertanya-tanya, apa pertimbangan Kemenhub sehingga kemudian menghentikan semua sarana transportasi umum di wilayah Jabodetabek khususnya dan wilayah-wilayah yang menerapkan PSBB? Iya, kita harus pahami ya bahwa meskipun pelarangan ini adalah sesuatu yang mungkin sangat tidak biasa, mungkin pertama kali kita lakukan di Indonesia, namun demikian tujuan besarnya ini adalah sesuatu yang mungkin jauh lebih penting, yaitu untuk kemudian mencegah penyebaran COVID-19 ini lebih luas lagi di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi ini juga yang juga sesuai dan sejalan dengan arahan dari Pak Presiden untuk bisa memutus mata rantai penularan. Dan kita harus pahami perpindahan orang atau manusia, apalagi dalam satu kelompok yang besar dan masif berpindah dari satu tempat ke tempat lain, apalagi dari daerah PSBB dan juga zona merah, ini kan punya potensi untuk lebih memperparah pandemik ini di Indonesia. Jadi ini adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan, tapi tentu saja dengan sosialisasi, dan kita juga untuk sanksi pun kita lakukan juga masih dengan cara yang sangat persuasif. Jadi demikian situasinya nanti. Baik, saya ke Wali Kota Semarang, Pak Hendardi. Pak, kalau saya baca dari laman Kompas kan memang tercatat yang meninggalkan ibu kota khususnya ke wilayah Jawa Tengah per 21 April itu ada 600.000 orang. Bagaimana ini kemudian khususnya di wilayah Semarang mengantisipasi pemudik yang masuk ke kota Anda? Ya, Mbak Lisi, terima kasih bahwa arus mudik. Saya rasa kalau masuk ke Jawa Tengah, tepatnya lebih banyak ke daerah-daerah seperti Brebes, Cilacap, atau Wonogiri, dan beberapa kota yang lain. Tapi data dari bandara, kemudian pelabuhan, kemudian terminal, dan stasiun kereta api, mulai dari tanggal 1 Maret sampai 31 Maret, ada arus penumpang sekitar 105.000. 105.000 ini bisa saya pastikan tidak semuanya adalah warga Semarang. Oke. Karena mereka melayani juga wilayah-wilayah sekitar kota Semarang. Tapi sebuah data yang kita launching di awal April, namanya aplikasi pendatang atau Sidatang, kita sampai hari ini ada 1.800 orang yang kemudian tinggal di kota Semarang selama medio awal April sampai dengan sekarang ini. Dengan catatan pencatatannya lewat bandara, stasiun kereta api, dan juga lewat pelabuhan dan terminal bus. Ya, artinya kami belum melakukan pencatatan terhadap mobil-mobil pribadi yang kemungkinan besar juga mereka adalah warga Semarang yang selama ini tinggal di Jakarta.
warga Semarang yang selama ini tinggal di Jakarta. Sekarang kita akan sapa Dirlantas Polda Metro yang punya wilayahnya, Pak Sambodo. Kalau dari Jakarta sendiri, pengamatan Anda per hari ini paling banyak ke daerah mana, Pak Sambodo, ketika ditanyain satu persatu sebelum disuruh putar balik? Iya, memang sebagian rata-rata menyebutkan ke Jawa. Bisa ada yang Jawa Tengah, atau Jawa Timur, atau Jawa Barat. Karena kan Cikampek itu dia bisa nanti di kilometer 62 atau 66 itu kan dia bisa ke arah Jawa Barat. Tetapi memang fakta terjadi juga memang peningkatan arus lalu lintas. Misalnya yang keluar dari gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama pada tanggal 22 itu sekitar 16.000 kendaraan. Kemudian pada tanggal 23 ketika malam setelah itu Pak Presiden mengeluarkan larangan mudik, itu menjadi 25.000. Kemudian tadi malam, kemarin malam itu tanggal 23, itu jumlahnya 27.000 kendaraan yang melewati Cikampek Utama. Kemudian juga kendaraan yang melewati ke arah di gerbang tol Kalitama, itu juga ada peningkatan. Artinya memang ada juga masyarakat yang ketika mendengar ada larangan mudik ini kemudian pergi untuk mudik mendahului. Nah, tetapi tentu juga pihak dari pemerintah dan pihak kepolisian tentu tidak bisa melakukan apa-apa ketika memang larangan mudik ini belum muncul. Karena awalnya itu kan sifatnya hanya baru himbauan untuk tidak mudik. Baik. Nah, ketika kemudian himbauan itu berubah menjadi larangan, barulah kemudian kita melakukan upaya-upaya memang penyekatan yang maksimal untuk mencegah supaya orang tidak mudik. Tetapi ketika bicara himbauan untuk tidak mudik, karena sifatnya himbauan tentu ini dari pihak kepolisian di level preemptif kita hanya bisa menyampaikan pesan-pesan untuk tidak mudik. Di daerah-daerah penerima juga melakukan upaya-upaya untuk supaya masyarakatnya tidak perlu mudik. Segitu kan sudah banyak tokoh-tokoh yang mengatakan tidak perlu mudik ke Jawa Tengah, tidak perlu mudik ke Jawa Timur. Mari kita sama-sama menyukseskan stay at home ini gitu, Mbak. Oke, mari kita sama-sama menyukseskan stay at home. Kalau dari wilayah pengantar sudah akan dihandle oleh Dirlantas Polda Metro, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, tadi juga sudah berbincang lebih panjang bersama kita. Terima kasih Pak Sambodo, tapi untuk Pak Hendardi dan juga Mbak Adita, nanti kita juga akan lanjutkan usai jeda bagaimana kemudian mengukur jedanya sampai pasca Lebaran karena ada H+7 yang juga masih akan diberlakukan untuk pelarangan mudik ini untuk warga Indonesia. Nanti usai jeda di Sapa Indonesia Malam.